Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, mahasiswa PPG Daljabar batch 4 tahun 2025 dengan NIM 25426733054. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau praktek pembelajaran di Sekolah MTS Percontohan Insan Cendekia kelas 7 dengan materi Khulafah Ur-Rasyidin. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, baik, sebelum melaksanakan pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Daryanto, pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pembelajaran, kita mengulas kembali materi yang sebelumnya, yakni mengenal Khulafah Ur-Rasyidin. Coba ada yang ingat nggak apa itu Khulafah Ur-Rasyidin? Para pemimpin pengganti yang mendapatkan petunjuk benar atau bijaksana. Ya, pemimpin atau pengganti Rasulullah ketika Rasulullah sudah wafat. Nah, jadi yang namanya pemimpin tadi, pemimpin umat, pemimpin pemerintahan yang akan menggantikan Rasulullah ketika Rasulullah sudah tiada. Maka khalifah lah yang menjadi pengganti beliau. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan, Bapak absen dulu. Alif. Hadir, Pak. Andi, nggak ada Andi. Ada, Pak. Daryanto, Hadir. Itor. Hadir. Oh, berarti hampir semuanya hadir ya. Baik, selanjutnya kita berdiri dulu. Kita akan melaksanakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Ya baik, nanti kita akan mulai pembelajaran, tapi Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yakni membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran dan nilai-nilai norma yang dibangun pada masa Rasulullah dalam rangka mengembangkan budaya peradaban Islam. Yang kedua, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu yang tepat. Itu kita akan putarkan video. Silakan kalian simak videonya yang berdasarkan materi prestasi Khulafah Urasyidin. Kenapa setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam justru tidak hancur, tapi malah tumbuh menjadi kekuatan dunia? Pertanyaan ini sering muncul di benak siapapun yang Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat sebagai khalifah pertama, penerus kepemimpinan Nabi dalam mengatur urusan umat. Keputusan itu bukan sekadar politik. Itu adalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Perjalanan 4 manusia yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, para pemimpin yang diberi petunjuk. Mereka bukan sekadar pengganti Nabi, tapi penjaga nilai-nilai yang ditinggalkan Rasulullah. Kejujuran, keadilan, amanah, dan keberanian menegakkan kebenaran di atas segalanya. 4 nama ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, menjadi simbol dari 4 karakter kepemimpinan yang saling melengkapi. Ada yang lembut tapi tegas, ada yang keras tapi adil, ada yang dermawan tapi visioner, dan ada yang bijak di tengah badai fitnah. Mereka menjalankan tanggung jawab yang tidak mudah, mempersatukan bangsa yang baru saja kehilangan nabinya, menghadapi ancaman dari luar, dan mengelola perbedaan dari dalam. Tapi justru disitulah letak keagungan mereka, karena mereka memimpin bukan untuk diri sendiri, tapi untuk menjaga cahaya Islam agar tidak padam. Setiap dari mereka memiliki cerita yang berbeda. Ada yang menegakkan kembali keimanan di tengah kekacauan, ada yang membangun sistem pemerintahan modern dari nol, ada yang menjaga kemurnian Al-Quran agar tetap utuh sampai hari ini, dan ada pula yang berdiri tegak di tengah fitnah terbesar dalam sejarah umat. 4 kepemimpinan yang berurutan itu membentuk fondasi peradaban Islam yang tak hanya meluas secara wilayah, tapi juga secara nilai dan budaya. Dalam waktu singkat, dunia menyaksikan perubahan besar. Bangsa Arab yang dulu terpecah menjadi satu kekuatan yang disegani dunia. Tapi cerita mereka bukan hanya tentang perang dan politik. Ini adalah kisah tentang prinsip, keyakinan, dan integritas. Tentang bagaimana 4 pemimpin sederhana bisa menyalakan obor peradaban dari padang pasir yang tandus. Tentang bagaimana kekuatan iman mampu mengalahkan kekuatan pedang. Dan mungkin tanpa kita sadari, kisah ini masih punya relevansi besar bagi kita di masa sekarang. Ketika dunia modern sering kehilangan arah moral, ketika kejujuran dan tanggung jawab terasa langka, kepemimpinan seperti Khulafaur Rasyidin dan ketegasan prinsip. Namun, menjadi khalifah pertama bukanlah jabatan yang mudah. Bayangkan, umat Islam baru saja kehilangan Rasul, sementara di luar Madinah, suku-suku Arab mulai memberontak. Banyak yang menolak membayar zakat, bahkan ada yang kembali ke keyakinan lamanya. Muncul pula nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab, Sajah, dan Tulaihah yang mengaku mendapat wahyu baru. Dunia Islam yang baru tumbuh seolah akan runtuh hanya dalam hitungan bulan. Di saat banyak yang menyarankan agar fokus menjaga Madinah saja, Abu Bakar justru mengambil langkah berani. Dengan suara tenang,
tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara salat dan zakat." Baginya, zakat bukan sekadar harta, tapi simbol kepatuhan terhadap Allah. Kalau itu diabaikan, maka seluruh fondasi keimanan akan goyah. Maka terjadilah apa yang dikenal sebagai perang riddah, perang melawan kemurtadan. Seluruh kekuatan dikumpulkan, pasukan dikirim ke berbagai wilayah. Tapi menariknya, Abu Bakar tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Sosok yang kelak mengubah wajah dunia Islam menjadi peradaban besar. Dan disitulah babak baru sejarah Islam dimulai, bukan sekadar mempertahankan iman, tapi membangun keadilan yang akan mengguncang dunia. Setelah wafatnya Abu Bakar, tongkat kepemimpinan umat berpindah kepada seseorang yang karakternya sangat berbeda, tapi semangatnya sama kuat. Namanya Umar bin Khattab. Seorang lelaki yang dulu terkenal keras, bahkan sempat menjadi salah satu penentang Islam, sebelum akhirnya hatinya luluh oleh ayat-ayat Al-Quran. Dari seorang penentang menjadi pilar utama. Dari seseorang yang ditakuti karena amarahnya, berubah menjadi pemimpin yang dicintai karena keadilannya. Ketika Umar resmi menjadi khalifah, dunia Islam sedang berada di titik yang menantang. Di satu sisi, umat sudah mulai stabil pasca perang Riddah, tapi di sisi lain, banyak wilayah baru mulai terbuka dan butuh kepemimpinan yang rapi. Umar menyadari, Islam tidak lagi hanya berdiri di atas keyakinan, tapi juga di atas sistem. Ia tidak hanya menjaga agama, tapi juga membangun peradaban. Salah satu langkah awalnya adalah membentuk struktur pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya di dunia Arab. Ia memperkenalkan sistem administrasi modern yang disebut Diwan, catatan resmi yang mengatur keuangan, pasukan, dan gaji tentara. Semua dilakukan secara teratur dan transparan. Tak ada pengeluaran tanpa catatan, tak ada kekuasaan tanpa tanggung jawab. Di masa itu, konsep seperti ini benar-benar baru. Bayangkan, dari masyarakat gurun yang dulu hidup sederhana, kini mereka punya sistem pemerintahan yang lebih teratur daripada banyak kerajaan besar. Politik dan sosial Islam mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan seorang dermawan yang lembut tapi tegas, seorang penjaga Al-Quran yang kelak menjadi simbol kesetiaan terhadap wahyu, Utsman bin Affan. Setelah Umar wafat, umat Islam sekali lagi berhadapan dengan masa transisi yang penting. Kali ini, kepemimpinan berpindah kepada seorang sahabat yang sangat berbeda karakternya dari dua khalifah sebelumnya. Jika Abu Bakar dikenal karena keteguhannya dan Umar karena ketegasannya, maka Utsman bin Affan dikenal karena kelembutan dan kedermawanannya. Seorang pemimpin yang hatinya halus tapi pikirannya tajam. Sosok yang tenang tapi berani mengambil keputusan besar yang menentukan arah sejarah Islam untuk selama-lamanya. Utsman berasal dari keluarga Quraisy yang terpandang dan kaya raya. Namun hartanya tidak membuatnya tinggi hati. Sejak masuk Islam, ia justru dikenal sebagai salah satu sahabat yang paling banyak berinfak di jalan Allah. Saat pasukan Islam bersiap untuk perang Tabuk, ia menyumbangkan 950 ekor unta, 50 ekor kuda, dan ribuan dinar emas. Rasulullah bahkan bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini." Kalimat itu menggambarkan betapa besar pengorbanan dan keikhlasan hatinya. Ketika Utsman menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi, Islam sudah menjadi kekuatan besar di dunia. Wilayahnya membentang luas dari Persia hingga Afrika Utara. Tantangan yang dihadapinya bukan lagi mempertahankan agama dari serangan luar, tapi mengatur masyarakat yang beragam budaya dan bahasa. Dan disinilah kepemimpinan Utsman diuji. Masalah pertama muncul ketika perbedaan bacaan Al-Quran mulai tampak di berbagai wilayah. Karena umat Islam telah menyebar ke banyak negeri, cara membaca Al-Quran mengikuti dialek suku masing-masing. Perbedaan kecil ini lambat laun berpotensi menimbulkan perpecahan.
Saat itulah Utsman mengambil keputusan besar, menyusun mushaf Al-Quran standar yang kini dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Ia membentuk tim ahli di bawah pimpinan Zaid bin Thabit, orang yang dulu juga dipercaya oleh Abu Bakar dalam pengumpulan wahyu pertama. Mereka meneliti dengan sangat hati-hati setiap catatan dan hafalan yang ada. Setelah selesai, mushaf itu disalin beberapa eksemplar dan dikirim ke kota-kota besar seperti Kufah, Basrah, Syam, dan Makkah. Sementara naskah lain yang berbeda bacaan dibakar agar umat memiliki satu versi yang sama. Keputusan ini adalah langkah berani sekaligus visioner. Berani karena menimbulkan perdebatan di masa itu. Visioner karena berkat keputusan itulah Al-Quran yang kita baca hari ini tetap utuh tanpa perubahan sedikit pun. Di tengah luasnya wilayah Islam, Utsman memastikan satu hal, bahwa sumber kebenaran tetap satu. Namun kepemimpinannya tidak hanya dikenal karena penyusunan mushaf. Di bawah pemerintahannya, kekuatan Islam semakin berkembang pesat. Pasukan Islam menaklukkan Oke, tadi sudah melihat tayangan video. Ya, kesimpulannya beberapa prestasi Khulafa Ar-Rasyidin pada masa setelah Rasulullah wafat ada 4 khalifah. Dari tontonan video tadi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq salah satu khalifah pertama, juga salah satu pelopor. Kenapa? Karena setelah Nabi wafat banyak para pembangkang, pemberontak. Ada yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, ini bagian dari kekuatan Abu Bakar As-Siddiq untuk memeranginya. Nah, tapi walaupun di tengah-tengah badai seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq punya prestasi yang lain, diantaranya perluasan wilayah dan juga mengkondisifikasikan Al-Quran. Kondisifikasi Al-Quran. Kemudian pada masa khalifah kedua ada Umar bin Khattab. Beliau juga orang yang memperluas wilayah dakwah Islam, karena bukan hanya ke beberapa kota-kota di Jazirah Arab, tapi sampai ke beberapa pusat di kekuatan Romawi atau Kekaisaran Bizantium. Setelah perluasan wilayah, beliau juga mengatur administrasi. Karena wilayahnya luas, maka kemudian administrasi harus dibenahi. Kemudian prestasi yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Kalender Hijriah yang pada waktu itu kalender di Islam atau penanggalan Islam masih menganut atau masih ikut dengan yang namanya kalender Masehi. Maka kemudian Islam harus punya sendiri penanggalan, yang makanya kemudian ditetapkanlah kalender Hijriah, yakni ditetapkannya mulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Nabi ke Madinah. Nah, itu penetapan kalender Hijriah. Kemudian yang selanjutnya ada pembentukan Dewan Pemilihan Khalifah yang nanti akan menjadi pengganti khalifah selanjutnya. Maka kemudian di dewan tersebut nanti yang mengatur dan memusyawarahkan. Kemudian khalifah yang ketiga ada Utsman bin Affan. Nah, pada masa khalifah Utsman bin Affan, kalau dari masa Abu Bakar As-Siddiq hanya kondisifikasi Al-Quran. Di Umar bin Khattab juga sama,
pada masa Utsman bin Affan bukan kodifikasi Al-Quran lagi, tapi yang namanya kodifikasi mushaf atau sudah menjadi kitab Al-Qurannya. Nah, nanti ada 4 Al-Quran yang ditulis, nanti kemudian akan disebarkan di beberapa 4 kota besar. Di antaranya ada Mekah, Basrah, Suriah, dan Kufah. Kemudian yang selanjutnya prestasi Utsman bin Affan merenovasi Masjid Nabawi, kemudian membentuk angkatan laut. Karena wilayahnya yang luas, maka kemudian harus punya yang namanya armada laut. Kemudian perluasan wilayah dari mulai Jazirah Arab sampai wilayah Siprus atau Armenia. Nah, kemudian khalifah yang keempat ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi pejabat atau menjadi khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan. Prestasi beliau yang pertama, mengganti para pejabat yang kurang cakap atau beberapa efisiensi dalam pemerintahan. Kemudian yang kedua, yakni membuat Baitul Mal atau kalau di era sekarang yakni bank milik negara. Itu untuk keuangan negara. Yang selanjutnya memajukan ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu membaca Al-Quran. Mushafnya ada, maka kemudian Al-Qurannya ada, maka kemudian harus tahu cara membaca Al-Qurannya seperti apa. Nah, maka dibuatlah yang namanya ilmu nahwu. Yang selanjutnya ada membangun kota Kufah. Ini prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, dari masing-masing khalifah tadi nanti silakan kalian diskusikan dan buat kelompok. Nah, nanti buat kelompok, kemudian silakan diskusikan per kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai nanti boleh maju sesuai kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan. Nanti Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nanti untuk yang sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3. Nah, silakan melingkar membuat kelompok yang sebelah sini. Yang di kelompok 2 agak mundur, yang kelompok 1-nya boleh agak ke depan. Bisa dipahami? Ya, kalau bisa maju melingkar ya. Masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2 didiskusikan ya. Ya, silakan didiskusikan masing-masing kelompoknya.
Untuk kelompok 1 sudah siap? Siap. Ya. Silakan perwakilannya maju ke depan menyajikan materi yang sudah didiskusikan. Bisa. Udah, Pak. Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membahas prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Khalifah Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun. Meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq relatif singkat, namun sangat terlihat keberhasilan setiap kebijakannya. Di antaranya A. Menumpas kelompok pembangkang seperti orang yang menolak membayar zakat, lalu memeluk agama dan tradisi lamanya yakni menyembah berhala. Dan di antara orang yang mengaku nabi seperti Musailimah al-Kadzdzab. B. Kodifikasi Al-Quran. Dampak dari perang yang berlangsung di era kepemimpinan Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur ketika membela agama Allah. Situasi ini pun diresahkan oleh kaum muslimin yang khawatir bahwa Al-Quran akan lenyap seiring dengan para penghafalnya yang juga semakin berkurang. Lalu C. Perluasan wilayah. Perluasan wilayah dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai menyebarkan agama Islam ke wilayah yang lebih luas lagi setelah situasi sosial politik masyarakat Islam dirasa stabil. Penyebaran dakwah Islam semakin diperluas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah dakwah yang dipimpin oleh Panglima Utsman bin Zaid bin Harithah ke Suraya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin aplaus buat kelompok 1. Diri dulu. Ya, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, diulang lagi. 1, 2, 3. Semangat. Ya. Silakan duduk. Kita tutup pertemuan pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, Bapak evaluasi materi hari ini. Dari materi hari ini, ya, dari prestasi-prestasi Khalifah atau Khulafah Ur-Rasyidin. Dari mulai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau kemudian beberapa prestasinya sangat gemilang. Yang pertama, menumpas para pembangkang atau yang mengaku menjadi nabi. Ada kondisifikasi Al-Quran, kemudian perluasan wilayah. Nah, itu prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab, ada kondisifikasi Al-Quran, ada perluasan wilayah, pembuatan kalender Hijriah. Ini prestasi-prestasi beliau. Kemudian prestasi Utsman bin Affan,
Ada kondisifikasi mushaf yang tadinya ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan menjadi satu. Nah, di era pemerintahan Utsman bin Affan kemudian dijadikan satu menjadi sebuah buku atau yang disebut mushaf Al-Quran. Nah, mushaf ini disebut mushaf Utsmani. Kenapa? Karena dibuat atau jadi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Kemudian pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ada perluasan wilayah. Kemudian yang selanjutnya ada penggantian para pejabat yang kurang cakap. Kemudian merenovasi kota Kufah. Kemudian ada yang berikutnya yakni menciptakan ilmu nahwu atau ilmu membaca Al-Quran atau baca tulis Al-Quran. Ada Al-Qurannya, maka kemudian harus punya ilmu untuk membacanya. Nah, ini di zamannya Khalifah Ali kemudian dibuat yang namanya ilmu nahwu. Nah, dari masing-masing pemerintahan tadi, semoga kemudian kalian ketika di era yang akan datang atau masa depan harus bisa melihat dan memahami prestasi-prestasi khalifah tadi, agar disangkutkan kemudian di era kepemimpinan sekarang. Karena di era Khulafaur Rasyidin, nah ini berdasarkan musyawarah. Di era kepemimpinan di Indonesia juga sama, berdasarkan musyawarah. Cuma bedanya kebijakannya saja. Nah, cukup dari Bapak untuk evaluasi hari ini. Nanti untuk yang akan datang kita akan membahas tentang Bani Umayyah. Ya, sekian aja dari Bapak akhiri. Baik anak-anak, tadi sudah belajar tentang Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Sudah dipahami semua? Ya, kalau sudah dipahami, nanti kita tutup dengan berdoa. Siapa yang mimpin doa? Ya, Daryanto silakan dipimpin, Dar. Kita doa dulu sebelum selesai. Kita tutup pelajaran hari ini dengan baca doa. Baca doa dalam arti mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.